jembatan. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Maria Silva dapat kembali menjumpai Anda dalam program News Dokumenter Jalan Kita Bersama, Mari Jaga dan Pelihara. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan geliat masyarakat serta aktivitas peningkatan infrastruktur jalan di Provinsi paling barat Indonesia. Berikut ini langsung kita lihat tayangannya. Provinsi Nagro Aceh Darussalam merupakan provinsi paling barat dari gugusan Kepulauan Nusantara. Menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan timur dan barat sejak berabad-abad lampau. Dulu, Aceh sering disebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India, dan Arab. Sehingga menjadikan Aceh sebagai pusat perdagangan tersibuk dan pintu masuknya berbagai budaya dan agama di Nusantara. Terletak di Selat Malaka yang merupakan pintu gerbang perdagangan dunia, ditambah kekayaan alamnya, Aceh mempunyai potensi besar menjadi pintu gerbang utama atau main gate ekspor-impor barang dan jasa ke daerah lain di Sumatera, bahkan untuk wilayah lain di Indonesia. Tentunya hal ini dapat terwujud jika didukung oleh infrastruktur, utamanya jalan yang mantap. Memang, keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur jalan, di mana sektor transportasi merupakan urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanan. Pembangunan infrastruktur jalan yang mantap ditujukan untuk mewujudkan sistem transportasi yang andal, berkemampuan tinggi terpadu, tertib, lancar, nyaman, sekaligus dapat menggerakkan dinamika pembangunan, mobilitas barang, manusia, dan jasa. Infrastruktur jalan adalah kunci untuk pengembangan suatu wilayah. Saat ini, jaringan jalan raya yang melayani Banda Aceh sebagai ibu kota dan pusat pengembangan Provinsi Aceh terdiri dari lintas timur, lintas tengah, dan lintas barat. Ketiga jalan lintas ini menjadi tumpuan untuk mengembangkan wilayah-wilayah di Aceh karena menjadi urat nadi pergerakan barang, jasa, dan orang antar wilayah di Aceh maupun dengan provinsi tetangga, Sumatera Utara. Oleh karena itu kondisinya harus selalu mantap. Saat ini Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum sedang melaksanakan peningkatan kapasitas jalan lintas Aceh hingga batas Sumut. Dalam rangka memberikan pelayanan prasarana dan sarana jalan di Provinsi Aceh, pertama yang sekarang ini menjadi prioritas kita adalah penyelesaian terhadap upaya-upaya untuk penuntasan tsunami. Di samping itu, untuk lintas timur, itu kita sedang memperbaiki, meningkatkan kapasitasnya. Kemudian di tengah ada Takengon dan Plangkejeren, itu kita sedang melakukan perbaikan-perbaikan. Di samping itu, dukungan terhadap MP3I yang ada di Langsa sampai Lok Sumawe Langsa. Itu yang kita sedang lakukan perbaikan. Lintas timur ini merupakan koridor yang utama sejak dari Bakauheni sampai ke Palembang, Jambi, dan terusnya sampai ke Medan dan Banda Aceh. Itu adalah merupakan koridor ekonomi yang sangat penting sehingga kita perlu kemantapan jalan tersebut di samping menyesuaikan dengan standarnya yaitu 272. Khususnya lintas timur di Renstra 2010-2014 kita rencanakan 272 yaitu 2 meter bahu jalan, 7 meter pavement dan 2 meter bahu jalan. Oleh karena itu, kita harus mengusahakan jalan tersebut harus mantap terus-menerus. Nah, cara penanganan kita sebetulnya penanganan ini
sama dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, yaitu terdiri dari penanganan rutin, kemudian ada periodic maintenance, kemudian juga peningkatan struktur. Peningkatan struktur ini setiap 10 tahun sekali, karena memang desain life kita 10 tahun. Di dalam 10 tahun ada periodic maintenance sekali, yaitu di tahun ke-6. Sisanya harus ditangani dengan routine maintenance. Nanggro Aceh Darussalam, begitulah provinsi ini disebut. Letaknya yang berada di bagian ujung barat Indonesia menjadikan posisi Aceh sangat strategis. Namun tentu saja posisi strategis ditambah dengan potensi alam yang melimpah membutuhkan adanya dukungan infrastruktur. Utamanya adalah jalan yang mantap supaya dapat berkembang secara maksimal. Salah satu jalur penting yang menghubungkan antar wilayah di Aceh dan provinsi tetangga Sumatera Utara adalah Jalan Lintas Timur, yang saat ini sedang dilakukan peningkatan kapasitas jalan. Jadi Provinsi Aceh mempunyai panjang jalan total, jalan nasional, itu adalah 1.803 km yang terdiri dari lintas timur yang membentang dari Banda Aceh, kemudian ke Lok Sumawe, ke Langsa, dan kemudian ke Batas Sumut, yaitu ke Kota Binjai, itu dengan panjang 545 km. Kondisi jalan pada hasil survei tahun 2011, akhir tahun 2011 itu adalah 95%, dan yang akan kita capai pada akhir tahun 2012 adalah 97,5%. Kemudian yang kedua adalah jalur lintas tengah yang membentang dari Banda Aceh, kemudian ke Gempang, kemudian ke Takengon, kemudian ke Blangkejeren, Kutacane, kemudian ke Sumatera Utara. Panjangnya adalah 564 km dan kondisi jalannya itu kemantapannya adalah 74,5%. Dan yang akan dicapai pada akhir tahun 2012 adalah 78%. Jadi yang ketiga adalah jalan lintas barat yang membentang dari Banda Aceh, kemudian ke Melamboh, Tapak Tuan, kemudian Singkil, dan akhirnya masuk ke Provinsi Sumatera Utara dengan panjang 640 km. Dan kondisi kemantapan jalan 94,5%. Dan kondisi yang akan dicapai di akhir 2012 adalah 98,6%. Jadi jalan-jalan di Provinsi Aceh itu sebenarnya secara umum kondisinya sudah sebagian besar adalah mantap. Kemudian dia bisa mendukung untuk ekonomi dan juga transportasi masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya, baik itu di timur, ya, menghubungkan kota Banda Aceh ke Sumatera Utara, karena hubungan darat Sumatera Utara dengan Banda Aceh ini adalah saling berkepentingan. Kemudian ini perlu didukung oleh transportasi, ya, jalan yang baik. Sebagaimana diketahui bahwa ibu kota Banda Aceh adalah terletak di paling ujung, sehingga memang itu harus dihubungkan dan sangat mendukung perkembangan ekonomi. Peningkatan kapasitas jalan yang pertama dilakukan di kilometer 77 Batas Pide, Sikli, Biren. PPK 2 itu terdiri dari berapa ruas? Ini ruas KM 77 Batas Pidi sampai dengan batas Kota Sigli. Pelaksanaan ini efektifnya itu sekitar 3,3 kilo. Dan yang kedua, kalau jalannya itu terdapat di KM 106 plus 100, itu di sana ada sekitar 2 kilo.
itu peningkatan jalan. Yang mana existing awalnya dari 6 meter badan jalan, kita tingkatkan menjadi 7 meter dan bahu jalannya 2, jadi 272. Dan selanjutnya paket peningkatan jalan, pelebaran jalan, batas kota Sigli, Brunun, itu lebih kurang juga ada 2 kilo, yang mana juga existingnya awalnya juga 6, badan jalannya, sekarang kita jadikan badan jalannya 7 dan bahunya 2, jadi 272. Dan selanjutnya itu rekonstruksi jalan Brunun batas Aceh Utara. Di sana juga lebih kurang ada sekitar 3 kilometer lah. Dan juga karena jalannya itu masih existingnya 6, sekaligus kita lebarkan menjadi 7 dengan bahu 2, jadi 272. Kelancaran ruas jalan ini sangat penting. Mengingat Kabupaten Pidi adalah penghasil berbagai tanaman perkebunan, salah satunya coklat. Pidi juga punya potensi peternakan sapi. Jalur jalan yang menghubungkan antar wilayah di Aceh dan provinsi lainnya di Sumatera adalah Jalan Lintas Timur yang membentang dari Banda Aceh hingga batas Sumatera Utara. Jaringan jalan ini memegang peranan yang sangat penting karena merupakan urat nadi aktivitas ekonomi masyarakat di sepanjang pantai timur Aceh. Oleh karena itulah, kondisi jalan harus selalu mantap. Peningkatan kapasitas jalan di lintas timur juga dilakukan mulai dari Birun menuju Lok Sumawe hingga ke Panton Labu. Lokasi PPK 3 Birun Lok Sumawe Panton Labu ada 7 paket semuanya, 2 paket jalan, itu pelebaran, kemudian 5 paket jembatan. Itu jembatannya ada yang kita gandakan, ada yang kita gantikan. Sementara paket jembatan yang pertama jembatan Sawang Kupula di Kota Lok Sumawe. Kemudian jembatan di perbatasan antara Lok Sumawe dengan Aceh Utara, jembatan Aluraya. Kemudian ada jembatan Aludrin, itu Bokalvet. Kemudian ada jembatan Alu Sukundaya, itu masih masuk Aceh Utara. Dan paling ujung Aceh Utara ada jembatan Alu 2. Sementara yang jalan antara Birun Kota Lok Sumawe ada pelebaran, kita buat jalan menjadi lebar dari 6 meter menjadi 2 untuk bahu, 7 di konstruksinya, kemudian 2, jadi 272. Pada ruas Lok Sumawe Panton Labu itu ada paket jalan mulai dari Simpang Cebrek sampai ke Tepin Punti, itu sepanjang 1,3 km. Nah, itu kondisi existingnya. Kalau kita lihat, ini sekarang kondisi aspalnya itu udah pada retak-retak, ada retak buaya, dan setempat-setempat ada yang terjadi penurunan. Dan lebar existing itu 7 meter, saat ini itu 7 meter. Jadi pada tahun ini kita coba kita lebarkan menjadi 272. Jadi penanganannya pada bahu jalan lama ini kita gali. Kita gali selebar sampai 3 meter, lebarnya 3 meter, sedalam 1 meter. Jadi rata-rata kedalamannya 1 meter. Kemudian kita timbun dengan ada sampai selected, kemudian LPB, LPA. Nanti di atasnya ini kita gunakan hot mix, gunakan hot mix untuk ACBC setebal 6 cm, kemudian di atasnya ACWC setebal 4 cm. Kemudian di bahu kita gunakan latasir setebal 2 cm. Gitu. Jadi nanti penanganan tahun 2012 ini itu 1,3 km. Sementara yang untuk ruas
Birun sampai Lok Sumawe kondisinya juga sama seperti ini. Kemudian di sana itu panjangnya lebih panjang dari sini sekitar 1,4 km. Target penyelesaiannya semua untuk yang jalan itu akhir November. Itu udah harus selesai. Kemudian yang jembatan lebih lama itu akhir Desember, pertengahan Desember. Jalan ini sangat penting bagi masyarakat Aceh. Letak Lok Sumawe yang persis di antara kota Banda Aceh dan Medan menjadikannya sebagai jalur distribusi dan perdagangan yang sangat penting. Di sepanjang jalur ini juga terdapat banyak kegiatan ekonomi dan infrastruktur penting. Misalnya saja, salah satu pabrik pupuk terbesar di Indonesia yaitu Pupuk Iskandar Muda. Ketersediaan jalan yang mantap juga menjadi keharusan mengingat saat ini pemerintah tengah melakukan perluasan pembangunan pelabuhan Kereng Geguh di kota Lok Sumawe. Ketersediaan jalan yang mantap juga dipastikan akan menggairahkan potensi pariwisata di kota ini, terutama wisata bahari dan situs sejarah. Dengan dukungan infrastruktur jalan yang mantap, sangat memungkinkan menjadikan kota ini sebagai pusat perdagangan dan jasa untuk wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari kondisi infrastruktur jalan, di mana sektor transportasi tetap menjadi urat nadi kehidupan ekonomi. Peningkatan kapasitas jalan lintas timur Aceh dilakukan agar terciptanya sektor transportasi yang handal, sehingga dapat menggerakkan pembangunan, mobilitas barang, manusia dan jasa, serta pengembangan wilayah di Aceh. Peningkatan kapasitas jalan terakhir lintas timur Aceh dilakukan dari Panton Labu, Langsa, hingga Batas Sumut. Ya, kalau peningkatan kapasitas kita ada dua paket sini, kedua-duanya multi years, yaitu peningkatan kapasitas batas kota Langsa, Batas Sumut. Kita ini kebetulan berada di peningkatan kapasitas batas kota Langsa, Batas Sumut di seksi 1. Ya, ini merupakan lanjutan dari multi years yang kontra anak yang kedua. Sekarang ini kita lokasinya di KM 462, kira-kira sekitar 4 kilo dari kota Palasimpang. Jadi kita di PPK 4 menangani 5 paket jalan, 1 paket jembatan. Jadi jalan yang 4 paket itu merupakan peningkatan kapasitas dari 6 meter awal menjadi 272. 272. Satu yang khususnya satu ini yang di peningkatan batas kota Langsa Batas Sumut seksi 1 ini merupakan peningkatan dari 1 jalur menjadi 2 jalur. Ini panjangnya 3 kilo 100. Jadi merupakan lanjutan dari 2 jalur yang sudah ada gitu. Jadi lebar konstruksinya 8,5, 2 meter, 8,5. Umumnya target kita tanggal 6 November dan akhir Desember, 15 Desember. Insya Allah kalau yang paket ini, yang kita sekarang ini, lokasi ini, kita tanggal 15 Desember selesainya. Sama seperti Lok Sumawe, Kabupaten Aceh Timur juga menyimpan banyak potensi. Kakao menjadi produk unggulan daerah ini. Selain itu, letak geografis yang membujur sepanjang pantai timur Provinsi Aceh menjadikan wilayah ini sebagai daerah penangkapan ikan laut yang strategis. Aceh Timur juga mengandalkan perikanan darat yang banyak dipasarkan ke Medan. Peningkatan kapasitas jalan dari Panton Labu, Langsa, hingga Batas Sumut diharapkan memperlancar aktivitas distribusi dan ekonomi berbagai hasil bumi dari Aceh Timur. Peningkatan kapasitas jalan di sepanjang lintas timur Aceh ini disambut baik oleh masyarakat dan pengguna jalan.
Ya kondisi jalan bagus, cuman sempit jadi rawan terjadinya kecelakaan. Sangat senang ya karena mungkin sudah lebar, ya kita harapkan yang rawan-rawan kecelakaan itu lebih bisa teratasi kan, karena ini memang daerahnya memang karena sempit dulunya ya rawan, sekarang sudah lebar, saya pikir bisa lebih baik ya. Karena kendaraan udah banyak, dulu kan sempit, sekarang kan udah enak lah kita, biar jangan terjadi kecelakaan lah. Udah bagus, udah sangat bagus, udah mulus, jalannya lebar, mulus. Tapi ada yang kurang, rambu-rambu di beberapa tempat tuh minim banget rambu. Untuk rambu-rambu lalu lintasnya agak kurang. Ya bagus lah memang ya kan, jalan jadi lebar ya kan. Kita pun lebih enak jalan, tapi kalau bisa dicepetin ya kan, jangan terganggu. Lebih senang kami itu kan lebih senang karena jalan udah lebar, tujuannya cepat sampai. Apalagi kami jalan apa cuma ada Aceh Medannya. Memberikan gangguan atau mengurangi kelancaran jalan pada saat construction. Nah, kita mengharapkan pengertian dari para masyarakat untuk bisa mengerti bahwa nanti setelah kita perbaiki, insya Allah akan lebih baik lagi gitu. Demikianlah tadi telah kita saksikan bagaimana geliat aktivitas masyarakat serta peningkatan kapasitas infrastruktur jalan di sepanjang pantai Timur Aceh. Diharapkan dengan adanya kondisi infrastruktur jalan yang mantap, maka pertumbuhan perekonomian di Provinsi Nangro Aceh Darussalam dapat berkembang dan tentu saja menstimulasi pertumbuhan di bidang-bidang lainnya. Akhir kata, saya Maria Silva pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita bertemu lagi dalam episode selanjutnya, masih di News Dokumenter Jalan Kita Bersama. Mari jaga dan pelihara.